Tapi itu bagus sih. Iya. Gue pernah jadi pelaku dari woman child. Kalau lu maunya living in a pig, itu lo cari orang yang Pig, sama. lu cari pig. Dan cari princess kayak gue. Apa ya? Kenapa gue menanya apa ya, Bi? Apa sih? Hi everyone, I'm Bia And I'm Mandy. We're friends from high school. and no one asked, but we're gonna talk about man-child. Man-child. So our topic today that we Man-child. already discussed, gonna be our first topic for the first episode ya, is man-child. Gue sih nggak terlalu punya experience ya with man-child, I think. Alhamdulillah nggak sih? I mean like romantically. Okay, cannot say the same. Tapi kalau be friends with, ya adalah beberapa gitu. Okay, so what's your definition in man-child then? Kalau gue ya, man-child. Kalau menurut gue man-child tuh, in my perspective, related to, apa ya, emotional intelligence yang belum terlalu berkembang. Walaupun sebenarnya usianya sudah dewasa gitu. Okay. Kayak emotionally immature aja, kayak how a child would react, behave in a certain situation gitu. Berarti kan walaupun namanya man nih, man kan refer to a certain gender dong. Tapi yang namanya emotional intelligence kan can go to both genders or more genders lah ya. Jadi berarti nggak tertuju ke man doang kan ya? Iya, seharusnya ya. Maksudnya kayak ya it can be any gender, can be pelaku dari belum bisa regulating emotion dengan baik, belum bisa punya communication skill yang baik, belum bisa navigating problems atau irresponsible. Gue nggak punya romantically, but gue pernah jadi pelaku dari woman child. Oh, woman child, lu pelakunya Gue atau pelaku. lu victim of a man or woman child? I act like a child in a certain age yang seharusnya gue bisa lebih mature. Gue ex woman child, maksudnya gue ex pelaku. Like it's not a bad thing ya, tapi maksudnya a man child or a woman child is not a bad thing ya, but at a certain point in your life, kalau itu merugikan orang lain, then you need to grow. You're expected to be a mature tuh dari umur berapa dulu? Kalau misalkan anaknya umur 15, can we say him or her a man child or a woman child? Very interested. Ya, karena ya interesting karena teenager itu masih belum. Karena justru di masa remaja, amigdalanya sudah berkembang. Tapi prefrontal cortexnya, tempat kita making decision, masih belum berkembang sebesar amigdala. And so, answering your question, jatuhnya belum sih gitu. Tapi nanti nih ketika udah masuk usia yang adult, mungkin 19 tahun ke atas. It's a process, it's a learning process yang dimana seharusnya sudah mulai transisi, but you are still stuck in a same pattern as you were back then ketika masih remaja, masih anak-anak. Ya mungkin itu bisa dikategorikan man or woman child. Di atas 20 tahun berarti? Di atas 20 tahun. Jadi lo pas masih jadi woman child umur berapa, men? Iya, honestly ya, iya sih. Sebenarnya lo ngomong gitu jadi ini ya, jadi buat gue enggak sih lo masih remaja, men gitu. Gue pengen tahu aja kapan sih dalam kurun waktu hidup lo woman child, karena kan gue kenal lo udah lama banget nih. Bener. Jadi gue kepo aja, lo mendefinisikan lo waktu itu woman child tuh di era umur lo berapa, ketika gue lagi di mana juga, lo lagi ngapain gitu. Ketika kita SMA gue woman child, but then again remaja ya. Makanya gue nanya tadi. Yeah. And then you also, were a bit though. I'm very back then ketika gue teenager tuh gue sangat unstable guys. So like I don't know, it's my upbringing I think also upbringing, terus lagi remaja juga jadinya kayak jor. Tapi gue kepo, lu bisa bilang diri lo woman child tuh berdasarkan apa coba? Apa yang lu inget kayak anjir gue dulu kayak gini, oh gue berarti woman child. Lu ngapain? Nih kan gue yang kayak tadi ya, perilaku gue nggak stabil di masa remaja. And then ketika gue udah umur 20, 21, 22, nah 3 tahun pertama ini adalah masa transisi gue yang dimana it's a difficult times for me to learn about myself. Di situ proses gue transisi kayak ngerasa anjrit, dulu kok gue begini ya gitu. Walaupun perilaku itu akhirnya masih kadang tuh kayak meletup-meletup tapi lebih self-aware. Tapi lebih self-aware. Jadi setiap melakukan sesuatu tuh kayak mempertanyakan kenapa gue ngelakuin ini ya, tapi ya iya seharusnya nggak boleh nih gitu. And then I recover like apologizing and stuff gitu. Tapi yang menjawab pertanyaan lo, gue ngapain ya? For example, nggak mau tahu perasaan atau situasi orang lain.
Oke. So I prioritize myself a lot, my feelings gitu, atau my wish. Kayak gue pengennya begini, lo tuh harus begini ya. Gitu. Oke. Lo harus ikutin mau gue karena gue pengen bahagia kalau lo begini. In terms of friendship and also romance also then you were like that? Menurut gue setiap orang beda. Oke. Tapi me personally more specifically to romance. Friendship nggak terlalu. Oke. Gitu. Karena kayak ini menariknya ya. Ini juga related to man child nantinya atau woman child nantinya di usia mereka yang sudah lebih older. Biasanya perilaku ini tuh banyak bocornya justru in interpersonal relationship sama pasangan mereka. Justru di dunia, let's say dunia kerja, itu mungkin beberapa orang bisa nahan those tendencies. Oke. Gitu. Mungkin ini, gue ada pertanyaan sama lo. Apa? Kenapa? Kayak in your opinion ya, apa ya? Kenapa gue menanya apa ya, Bi? Apa sih? Kayak kenapa? Ya itu dia ya. Nanti akan nyambung ke yang tadi. Kenapa dia bisa nahan diri itu orang dengan cenderung kayak kekanak-kanakan ini kalau ke orang lain. Tapi kayak kenapa cowok gitu? Kenapa terms ini tuh lebih familiarnya man child? As if other gender tuh nggak kayak gini juga, padahal kan bisa juga kan cewek. Oke, kalau pertama menurut gue tadi balik lagi ke yang lo bilang, lo lebih felt like you were a woman child tuh pas ada hubungan interpersonal atau more in romance situations kan. Karena kayaknya ketika kita punya pasangan we're more open maybe dan lebih demanding dibanding terhadap ke temen kali ya. Karena felt like kalau pasangan tuh lo udah harus lebih effortnya ketimbang teman somehow. Terus kenapa jadi man child? Karena dalam interpersonal itu kan biasanya banyaknya cewek dan cowok. Terus karena cewek itu orangnya lebih emotionally aware dibanding cowok, jadi mungkin lebih umumnya tuh orang ngerasa yang child itu the man. Makanya mungkin muncul man child ya. Tapi kayak harusnya kita agak cari dulu di Google kali ya man child itu sebetulnya apa, nggak cuma assume by our own opinions juga sih. Tapi menurut aku itu menurut gue itu. Iya, ngerti. Jadi maksudnya karena cowok itu lebih nggak aware secara emosional, jadi setiap berhubungan dengan hal-hal yang kayak emotional aspect dan dia nggak paham, jadi orang tuh yang kayak lo kekanakan banget sih, nggak bisa memproses gitu. Betul, walaupun itu tetap berlaku ke cewek ataupun cowok sebetulnya, tapi karena lebih banyaknya commonnya jadinya cowok yang dibilang man child karena itu sih. Iya. I do agree. And also itu sebenarnya yang lo jelasin in your own opinion itu sama kayak yang gue baca. Jadi fun fact guys, gue baca dulu jadi by the way, jadi karena biar kayak nggak kosong banget ya gitu. Gue ada pressure untuk kayak harus tahu gitu ya. Karena Mandy seorang ibu, seorang psikolog. Lu hamil. Gue gak tahu kenapa gue ngomong gitu, gue minum dulu deh. Ya, Mandy is the mother of her nephew though. We could say that. Ya itu at benar. least Ya itu for benar. now. And my brother also. And her brother Cuman, also. nih gue lap dulu ya baru gue baca. Ini basah, gue minum tumpah-tumpah kayak anak kecil ya. Ini woman child. Jadi yang gue baca, kenapa akhirnya lebih common di pria? Karena I think it's related to our social norms yang kayak patriarki. Betul. Jadi gini, kan ekspektasi untuk laki-laki adalah mereka dibesarkan either dengan oleh bapak ibunya lah ya, untuk kayak lo tuh provider I mean. Lo bisa provide and then nothing else, udah gitu. Jadi mereka nggak pernah dibekali dengan skill untuk aspek-aspek emosional, how to be friends with your emotion, gimana accepting their own emotion aja nggak diajarin, let alone accepting other people's emotion dan concern gitu kan. Oke lah, mereka tumbuh besar sebagai provider. Mereka berhasil lah untuk kayak oke, ini role gue. Masuklah dia ke sebuah relationship sama cewek. Terus cewek itu ternyata berbeda karakternya dengan ibunya, which is ibunya kan menganut patriarki itu kan. Jadi ibunya tidak banyak ekspektasi. Tapi dia ketemulah sama perempuan yang mungkin beda model, beda tipikal, yang ketika ada masalah cewek itu akan kayak sini deh duduk, jadi begini loh gitu, aku ngerasa gini, aku berharap kamu gini. Atau mungkin kalau yang udah nikah terus ada anak, ini nih anak kita gini ya, kamu gini ya gitu ya. Beberapa cowok yang mungkin, beberapa laki-laki yang mungkin dicapai itu man child,
mungkin mereka kebingungan ketika dihadapkan dengan itu, kayak why do I have to like acknowledge your feelings? Kenapa gue harus resolving our conflict gitu? Kan gue udah gini, role gue kan ini aja. Gue nggak mau tahu yang lainnya, bingung gitu. Honestly bingung. Maybe some of them nggak maksud buruk, cuman kayak confused how to navigate aja. Iya sih. Jadi sebenarnya sama kan yang kayak lo bilang, karena cewek lebih aware sama emotional aspect, and then cowok tidak aware karena dibesarkan untuk tidak aware, dan biologically memang lebih logis banget sih kan dibandingkan perempuan. Jadi ya maybe that's the cause of it gitu. Tapi kan kayak misalkan nih contohnya cowoknya bingung, tapi sometimes masa sih nggak ada kedewasaan dikit untuk mencoba kayak dia ngomong bahwa this is something new that I've never encountered before, misalkan, terus I don't know how to do this. Ngomong aja ke pasangan lu, kan dia bisa ketimbang kayak maybe withdrawal atau jadinya kayak did something yang silent treatment gitu. Silent treatment or something. Jadi kitanya pun mungkin cewek-ceweknya yang belum punya pemikiran, oh kayaknya dia emang not in touch with his feelings or gimana-gimana, jadinya lebih kebingung gitu. Menurut gue jadinya enak kalau emang lu nggak paham tapi lu ngomong. Jadi kita bisa saling buka pikiran, saling belajar bareng-bareng aja sih. Yang gue maksud ini loh, ini. Oh gitu, oke, gue nggak pernah ada yang ngasih tau gue sih tentang kayak ini. Tapi karena lu ngomong, gue coba mau ikut pahamin dan lihat from your perspective. Enaknya kan gitu ya? Iya. Lucunya Bi, yang lo jelasin tadi, that's the definition of someone who is not a man child anymore. Ketika lo sudah tidak man child atau woman child, lo punya awareness itu untuk kayak oke, ini bukan suatu hal yang gue pelajarin back in the days I grew up with this, not this kind of ini. Yuk kita bareng-bareng ini. Jadi kenapa sih? Itu berarti udah mateng emosionalnya. The problem is when you are actually in a relationship with a man or woman child, they're not aware of it. Betul. Dia jadinya nggak tahu, kayak ya udah dia melakukan apa gitu? yang menurut dia benar tanpa mikir jauh dan which action is mature to do gitu. Gitu, ya gak sih? Ketika lo punya awareness yang lo bilang tadi, itu ketika gue di usia in my early 20s. Di situ momen-momen yang kayak gue kayak apa ya, and then baru membawa hal-hal, ya psikologi banget, tapi kayak membawa hal-hal in my unconscious mind to my conscious mind. Kalau yang dulu biasanya pas gue masih belum terlalu aware, gue akan kayak ya udah ini aja, ini kan gue gini, kan gue gitu, udah selesai gitu. It's all happening unconsciously, but then I just accept it gitu. Itu pattern gue dalam menyelesaikan masalah gitu, ya udah gitu. But then as I grew older, gue mulai membawa itu ke conscious mind gue. Tadi gue ngapain ya gitu. And then I started to like, okay, gue mau serius menjalin hubungan yang sehat, but so I cannot do this anymore, gitu. Tapi how kan orang bisa develop itu? Tapi gue justru pengen kayak lu tau men. Apa? I think we're different in that aspect, dimana lu tuh firm with what you want gitu loh. Kalau gue justru gue ngikutin apa pasangan gue mau misalkan. Jadi kayak pasangan gue tipenya apa ya, yang kayak mau misalkan mau main mulu keluar, gue jadi ikut. Ya udah gue mau main mulu keluar, padahal mungkin gue nggak lagi pengen keluar misalkan. Jadi justru gue tuh pengen lebih strict with what my own needs gitu loh. Karena itu yang membuat jadinya, I think itu balik lagi ke how we set boundaries kali ya. I think you set the boundaries too much, yang dimana lo gak membuat ruang untuk tolerance kali ya in a relationship. Kalau gue all tolerance, jadi kayak gak ada tandeman buat diri gue sendiri. Jadi kayak kalau ini tali, gue di ujung sini, lo di ujung sana gitu. Sebenarnya terlalu berlebihan juga gak baik. Betul. Yang terlalu kayak gue, terlalu saklek juga gak baik. Terlalu yang kayak pleasing other people juga gak baik. Kayak how can we meet in the middle, right? Betul. Iya sih, menurut gue ketika orang sudah bisa ketemu di tengah itu, menurut gue itu sinyal ke-maturity-an dari seseorang secara emosional. Karena balik lagi, ini kenapa gue as a psychologist I also very interested in couples, di pasangan. Karena jadi menariknya adalah you can be as selfish as you want to be kalau lo gak punya pasangan. Tapi ketika lo berpasangan sama seseorang, di situ lo di-challenge untuk just pause and then consider other people's needs, but also gimana caranya lo juga tidak iniin diri lo sendiri, needs diri lo sendiri itu tetap ada gitu kan. Boundaries itu di mana? But then again set boundaries itu gitu. Dan boundaries, and then after boundaries, communication skill. Ya gak sih? Your experience, based on your experience ya. Karena kan tadi in the beginning, she told us that she's experienced with man child romantically.
Apa karakteristik lo sebagai korban atau kayak penyintas penyintas man child, like what is the apa nih, kasih tahu gitu karakteristik apa so people knew and then they can. Gue sebetulnya masih agak ngawang definisi man child. Jadi kayak standarnya bisa dibilang man child tuh apa? Oke, specifically nih ya, man child, emotional immature. Emotional tuh berarti dia tidak bisa regulasi emosi, bisa jadi meledak-meledak atau avoiding conflict, nggak punya kemampuan komunikasi yang bagus, atau di luar emosional tidak mandiri, in a way mungkin tidak bisa, they don't even nggak punya cara untuk nge-provide untuk diri sendiri misalkan, atau dalam hal domestik dia nggak tahu cara taking care of himself, atau kayak sesederhana bebenah rumah atau basic life skill aja lah, dia nggak tahu itu karena used to be baby apa sih, used to be, pokoknya sering ya gitulah. Iya, diurusin gitu. Gak pernah diajarin untuk melakukan hal dasar sendiri kali ya. Betul. Terlalu diprinsesin. Kalau gue banyaknya emang di romantic partner sih. Kalau dari friendships, gue tuh sempet ada era dimana I wasn't aware with how good friendships can be. Jadi gue banyak. Jadi maksudnya? Jadi gue dulu tuh terlalu depend on romantic partners. Rely on romantic partners. Jadi kalau ke pertemanan gue masih ada di batas yang dimana nggak begitu deket untuk gue bisa jadi kayak ngerasa terlalu connected dan muncul ada sebuah man or woman child dari orang lain ataupun dari gue. Jadi, mungkin iya, karena setelah lo ngomong nih tadi kayak ada ini, ada itu, gue ngerasa kayak oh some of it ada ya semuanya gitu. Dari yang pertama cannot regulate feelings, menurut gue ada lagi orang ini nggak bisa regulate feelings karena dia nggak pernah sedih. Kayak itu emotions yang paling susah dikeluarin cowok ya. Sedih. Kayak marah gampang, seneng gampang, tapi kayak nggak pernah sedih. Karena stigmanya nggak sih kalau nangis tuh buat cowok signs of weakness. Jadi kayak udahlah ngapain sih gitu. Iya itu. Terus aduh gue pelupa lagi, tapi yang paling gue inget yang bikin gue gedek banget dulu adalah ya itu sih. Yang paling gue gedek banget dulu adalah kayak domestic things deh. Di sehari-hari. Beberes, capek bro ngurus rumah, tapi kayak I don't really know how to navigate it maturely juga. Jadi pada saat itu gue kayak udah gue telan-telan aja. I feel like I don't want a messy house. Dan I'm just gonna tidy up gitu. If tapi you're not gonna do it ya I'll do it dah. Iya gitu. Tapi dari situ gue jadi ngerasa kalau kayak enakan nih, walaupun mungkin dia gak peduli ya rumah dia kayak kandang babi atau rumah dia bersih. He doesn't also put pressure on you juga untuk sebetulnya beberes. Enggak, tapi kan kayak ya lu pengen hidup dengan layak gak sih? Iya gak sih, pengen hidup dengan apa tadi gue bilang? Iya bersih, ya pengen nyaman hidup aja. Bersih gitu, pengen nyaman. Dan kalau gue sih udah ada di understanding that if we were gonna live together, pasti ada tolerance yang dimana what I feel comfortable with and what you're comfortable with, kita ketemu di tengah and work together to make that environment work for both of us gitu loh. Tapi gue ngerasanya either standar hidup dia terlalu rendah, yang sampai kalau rumah dia kayak kandang babi dia gak peduli, atau dia gak begitu menghargai gue cukup untuk bisa ngikutin ketemu di tengah sama gue untuk make that house comfortable for the both of us. But like, is there any communication where like? I think there was communication, tapi ya udah kayaknya balik lagi karena main child, dia bilang iya tapi doesn't do it. Oke. Nah ini juga sih bagian dari as a grown up yang lagi nggak man dan woman child. Menurut gue salah satu skill yang perlu kita punya adalah kita dalam komunikasi itu kita bisa memahami underlying needs dari diri masing-masing. In a way ketika lo ngomong ke your ex about that, terus kan dia yang kayak iya, in a way dia tuh kayak cuman ya udahlah ya ntar gue kerjain gitu. Dia nggak bisa melihat kebutuhan dasar dirinya adalah gue tuh nggak mau bersih karena gue nggak pernah diajarin untuk bersih. Dan underlying needs-nya partner gue, dia butuh dibantu gitu. Jadi kayak conversation-nya nggak produktif gitu loh. Kalau conversation yang produktif kan kayak dia bakal sebenarnya gini, aku tuh nggak kebiasaan beberes dulu karena aku emang with my mom I'm not used to it, but like can you please help to like support me or remind me for the least. Tapi kalau dari sisi domestik ya, this is another guy nih misalkan as an example,
a man child secara komunikasi. Gue kan orangnya nyablak ya. I just like to say something, apalagi kalau gue udah felt comfortable with someone, gue akan ngomong, dan sometimes it doesn't really meant bad atau kayak berisi atau apa. Maybe I was just joking around and I thought that you were already used to how I joke. Jadi it's not something yang gue pikirin, oh it could hurt his feelings or gimana gitu kan. Terus we talk, deket, ngobrol, and then ada satu waktu di mana tiba-tiba dia meledak and throw things at me aja sih. Kayak, kamu waktu itu bilang aku gini, kamu bilang cerita aku gak seru, jadi aku gak mau cerita. Jadi kayak, there's so many things yang sebetulnya bothered him, tapi he never told me, and I wasn't I didn't realize, gak aware that I did that and it hurt his feelings. Dan dari situ gue ngerasa tiba-tiba dibom aja sih. Meledak gitu dia. Kayak, this is coming out of nowhere aja. Kayak gue, I thought it was okay, tapi ternyata tiba-tiba gue salah dan I felt di guilt trip banget aja, tapi gak ada bridging aja sih. Jadi I thought maybe it was unfair because you didn't even try to communicate it first with me, tapi lu tiba-tiba udah dar-der-dor. Yeah, jadi all of a sudden meledak dan I don't not even give you the chance to like acknowledge, say sorry, kayak okay, let's try again dengan gue nggak gitu. Yeah, that's the thing about man child kan, in a way. Berarti dia itu belum punya skill komunikasi yang bagus. Dia mungkin ngerasa sedih, bete, tapi he choose to like repress it. But there is never been in my experience perasaan didorong terus beneran hilang. Gak akan ada. Karena misalkan nih lo tipe orang yang kayak suppressing feelings, any emotion, marah, sebel, sedih, it will eventually oozing out of you. Tapi mungkin nggak dari kata-kata, it can be in any forms. Dari segi perilaku lo, atau lo sakit badan tuh juga bisa loh. Maksudnya kayak lo psikosomatis, sakingan lo tahan semuanya, atau lo secara mental mungkin tiba-tiba stres, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Kita ini tuh sebenarnya kan kita tuh kayak only flesh and blood and then cells. I mean like it's all connected between our mental well-being sama kondisi fisik gitu. Jadi ketika lo suppress, your body knows gitu. Akan scream out either lewat mana, bisa jadi lewat perilaku, lo tiba-tiba orangnya suka marah-marah, atau you're just being bitter sama orang lain, tapi lo nggak tahu kenapa lo sangat pemarah. Ya mungkin suppress things yang kayak begitu gitu. And then yang kayak contohnya mungkin ya, si mental dia ini tiba-tiba meledak gitu kan. Padahal lo berusaha untuk suppress itu biar si kondisi baik-baik aja. Betul. Tapi it's never the goal. Tapi kan gak ada solusinya ya. Jadinya it's gonna pan up, dan mungkin gue yang gak aware akan terus melakukan hal yang dia gak suka. Jadinya dan kayak it's just a ticking bomb juga jadinya. So, dan kayak jadi gak sehat. Even nih dia melanjutkan hubungannya dengan lo, dia akan ada resentment yang dia pupuk terhadap lo. Tapi lo nya juga gak nyadar sebenarnya. Terus kayak gue harus apa? I didn't know, you didn't tell me. So communication skill itu juga pertanda emotional maturity for both gender sih. Also I think guys, or maybe girls ya, yang like to ghost to man child loh. Karena kayak if you're not that attracted to me, you're not that into me, just say it. Ghosting ya. Ghosting itu kan it's a form of behavior of avoiding problem. Karena ngomong itu it's a problem kan. Kita harus ready, aduh gak enak nih gue sama dia, gue ini responnya apa ya, penicegil yang bakal iniin gue, atau justru nanti gimana, udahlah ghosting aja gitu. Ini it's one of the things yang mencerminkan your ability. Ini sorry ya, spill dikit babak, maaf ya. Ini gak apa-apa kan, it's not a secret, right? But like my husband used to be that kind of guy. Dia itu tipe sebelum yang sama lu? Yes, dia tuh tipe yang avoid problems. In a way, kalau dia udah gak merasa cocok, either PDKT atau pacaran, dan dia ngerasa aduh kayaknya udah gak bisa nih gue sama dia, entah apalah alasannya. Instead of that, kayak ngomong, dia akan kayak gini, kalau udah pacaran dia akan causing problems. In a way, jarang ngabarin, atau kayak hilang, atau tidak se-affectionate dulu, sampai nih cewek frustasi kayak kamu kenapa, akhirnya mutusin dong. That's the goal, dia pengen diputusin. Tapi kan that's not a nice way to like breaking up with other people kan. Ada periode waktu yang dimana nih cewek frustasi loh, kayak reflecting on herself, apa yang salah sih yang gue lakuin, padahal sebenarnya ini cuma lo nya aja nggak mau ngomong gitu. So sebenarnya he used to be like that also, tapi in our marriage now dia belajar untuk kayak
nggak bisa. Ini this is the thing about relationship ya. Ada kan upbringing kita beda-beda. Betul. Dia dibesarkan untuk tidak kayak begitu ngomong, but then also gue dibesarkan untuk kayak nggak dibesarkan tapi I grew up jadinya kayak begini lah ya gitu ya, tipe orang yang kayak demanding. Kayak this is my standard. Karena nama lu Mandy. Betul. Iya demanding gitu. Jadi gue kayak pengennya gini. But then ketika kita bertemu, ternyata dia nggak bisa yang se-avoid itu lagi sama problems. Dan gue juga nggak bisa yang selalu mau sesuai mau gue gitu. I have to consider other people's feelings. Jadi mau nggak mau, ya lu harus ditarik ke tengah gitu. Balik yang tadi di awal gue bilang, you can be as selfish as you want, you can live as messy as you want it to be ketika lu memang seperti itu. But once lu merasa sudah mature enough to have a committed relationship, berarti disimpulkan lu sudah mau ketemu di tengah. Harusnya. Lu yang tadinya berantakan banget, lu nyaman berantakan, ya berarti sekarang gak bisa terlalu berantakan lagi karena I have a spouse who doesn't like messy gitu loh. Kan itu pilihan lo milih cewek yang kayak begitu. Kalau lo maunya living in a pig, itu lo cari orang yang pig. Sama. Lo cari pig dan cari princess kayak gue. Oke, then my next question for you ya. Kan you told me that Syafiq tuh pernah di daerah man child dia nih. Tapi gue juga pernah dengar cerita tentang how he maturely communicate something to you. Pokoknya intinya deh. Menurut lo, how one can overcome their man-child phase? Itu sih. Is it just time or is it just maturity di umur kita makin tua kah? Atau there's some actions that we can actually do to reduce it or being aware of it? Okay, maybe jawaban gue yang pertama ini gak related to psychologically or scientifically ya. Tapi lebih kayak jawaban awam aja gue dapat dari Syafiq. Karena dia kan kayak pernah avoid konflik, dia pernah di fase itu, terus ketika in relationship with me, tiba-tiba ada fase yang dimana dia yang kayak ngomong, ketika gue gini kayak bab aku nggak suka nih, kayak where is it coming from, right? Itu juga yang pernah gue tanya sebenarnya sama dia, kayak why do you decide all of a sudden untuk kayak gitu? Karena kalau dia repeat the same pattern, for sure dia akan ninggalin gue karena gue demanding dia nggak suka, gue kayak ngomel, dia nggak suka cewek ngomel, dia akan cabut dong. Tapi dia memutuskan saat itu pas pacaran, nggak, gue harus ngomong sama lo biar lo nggak gitu lagi. How all of a sudden. Gue nanya ke dia pun nggak tahu jawabannya guys. Dia cuman kayak berpikir I wanted to be with this girl. Jadi gue masih bisa, kayak gue mau yang aspek ini dari dia. Jadi aspek yang ini gue nggak suka. Tapi jadi gue bantu benerin gitu. Tapi kan kayak why all of a sudden gitu? What is changing? Maybe umur kali ya, maksudnya gini, emotional immaturity maksudnya kayak man child atau woman child yang lu bawa sampai umur gede gitu, sampai umur 30, 35 kan bisa ada soalnya men, sampai gitu. Tua juga masih ada. Dan gue tahu pasti banyak banget ya, apalagi maksudnya bukannya merendahkan generasi lain, tapi generasi yang agak tua-tua kan the patriarchy masih kental banget, yang dimana ya bapak banyak yang masih seperti itu gitu, sampai tua banget masih dibawa itu ya, karakteristik itu. Menurut gue ketika seseorang Syafiq itu menurut gue emotionally cukup stabil, one of the people that I know yang cukup stabil even compared to me. Jadi mungkin ketika dia sudah masuk at certain age dan dia sudah kayak shifting apa yang gue mau cari dari sebuah hubungan nih gitu, gue pengen I wanna settle down, dia mulai kayak udah deh gitu. Tapi mungkin ada orang yang memang ada masalah psikologis. Kalau gue bilang masalah psikologis tuh not necessarily means gangguan jiwa ya. Ada loh orang yang normal tapi ada bermasalah, so you need to process it. Mungkin dengan konseling, terapi gitu ya. Ketika lo punya masalah itu, jadi sampai gede tuh lo susah untuk memutus pattern itu gitu loh. Gimana caranya lo punya awareness itu? Menurut gue gak ada yang bisa jawab itu kecuali diri lo sendiri. Menurut gue semua orang punya journey-nya masing-masing gitu loh. Kayak dari lo sendiri deh. Journey gue, kenapa gue bisa lo berubah, kayak yaudah gue gak mau jadi kekanak-kanakan lagi. Karena gue ketemu Syafiq. Gue pengen banget sama nih orang. Kayak pemicunya tuh dia, tapi bukan dia yang pengen bikin gue berubah, tapi diri gue sendiri yang mau gue berubah karena gue mau sama dia gitu. Syafiq itu tipenya orang yang sangat strict. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu dia gak suka diperlakukan seperti apa. Jadi ketika gue dulu pacaran sama dia, ketika gue act in a certain way, dia akan sangat kayak gak bisa. Kalau lo mau sama gue gak bisa kayak gini gitu. Gue dulu seneng banget kalau ngambek tuh mutusin.
Because I was like haus akan affection. Jadi gue caper lu kayak gitu. Caper, seeking attention. Maksudnya kayak ketika gue dikejar-kejar kan gue merasa disayang, gue merasa diinginkan. That's the goal gitu. Nah, ini juga proses gue untuk bisa grow adalah gue mengenali my own needs. Oke, gue orangnya begini, tapi sebenarnya apa sih men yang lo cari? Kebutuhannya apa? Oh ya, lo suka disayang, lo suka dikejar-kejar, because growing up that's what you're lacking of gitu. Jadi karena gue suka kayak gitu, suka kayak yaudah putus aja dengan harapan bakal digini. Dulu tuh Safi nggak bisa, kayak dia yang kayak oh ya. It doesn't work on him, jadi lu kayak gue cari senjata apa lagi ya? Karena next time gue mau outburst dan kayak putus, kayak ada ini putus beneran nih, karena nggak bisa nih gue mani orang. And then itu bumerang ke lu. Iya, dan akhirnya itu adalah in the beginning lah proses gue untuk ya udah deh, coba deh gue kenapa sih gitu. And then also ya karena gue jadi psikolog juga kali ya. Nah ini kan sebenarnya sangat not apply to everyone ya, karena nggak semua orang pengen jadi psikolog. Has that background juga, that knowledge that you have. Bener. Tapi ya itu dia kenapa semua orang tuh menurut gue ada pemicunya masing-masing. Ada yang pemicunya adalah diri sendiri aja gitu loh. Mungkin have been through a very traumatic stuff dan akhirnya itu menjadi wadah untuk mereka kayak take a step back and then kenapa ya gitu, what is it, kenapa this pattern keeps on happening to me, dan akhirnya learning prosesnya jalan gitu. Kalau untungnya untuk gue, walaupun gue bukan psikolog, gue punya teman psikolog, jadi it's like a chain sih men. Kayak misalkan Syafiq mau berubah karena lu mau berubah karena Syafiq. Some of the parts that made me more aware of how I am psychologically tuh Mandy juga loh. Maksudnya, karena gue ingat kita jarang ketemu, Bi. Kita jarang ketemu, tapi sekali ketemu lu tuh mentelaah gue, menganalisa my decisions on guys dan segala macam. Jadi gue inget lu tuh pernah ngomong kayak gini. Tapi Bi, lu sempat mikir gak sih kenapa polanya lu kayak gini? Tuh gue inget lu pernah ngomong kayak gitu. Gue jadi mikir kan, apa iya ya I am drawn to guys that's probably maybe man child. Berarti kan salahnya ada di gue karena I'm attracted to those guys. How could I shift my attraction ke orang yang tepat aja sih? Maybe I should be more aware of myself. Dan apa ya, menurut gue boundaries, tapi something that attracts us is something that we are lacking. Gue ngerasa gitu. Jadi kalau misalkan nih, contoh kasar ya, gue lagi gak ada duit, kan gue pasti ngiri sama orang kaya. Ya gak sih? Jadi mungkin I lack of something yang akhirnya gue jadi attracted to guys yang man child. Jadi kayaknya gue need to fulfill my own needs, yang dimana akhirnya gue jadi feel more secure of myself, jadinya gak attracted to man child. Atau bisa jadi ketika lo sudah punya awareness ini, lo attracted to man child, but then you can navigate the relationship. Betul. Either lo ngikut gue and then lo gak gitu lagi, atau ya we're done gitu. Karena mungkin kalau dibalik, lu tuh si Syafiq, gue tuh si woman child nih, tapi Syafiq tuh versi yang sudah stable dan tahu apa maunya dia. Jadi once dia ketemu si woman child kayak gue, kita ada compromising di situ. Nih standar gue begini, kalau misalkan kayak gini gue nggak bisa nerima, terserah lo deh gitu. Ya thankfully dia nggak ninggalin gue dan gue berusaha untuk kayak, menurut gue itu logic enough yang dia tuntut dari gue, ya udah go gitu kan. Bisa jadi juga lo nantinya misalkan lo ketemu man child lagi nih, because ya I know it's not very easy to like putus pattern kan. Betul. You are like kayak lo tuh merasa drawn to certain personality. Ya mungkin lo orangnya nurturing banget, lo sangat caregiving, jadi kayak ketemu yang gitu tuh justru kayak I can change you for better. Iya, walaupun gue secara sadar gue nggak mau ya. Gue tuh percaya banget men, kita tuh nggak bisa ngubah orang. Itu tuh dari diri dia sendiri. Jadi kayak lu jangan sampai mikir lu bisa ngubah orang, enggak. Tapi kayak ada pembawaan, masih ada denialnya aja sih, kayak nggak, nanti dia juga berubah. Kayak gitu-gitu sih kalau gue. Tapi kan dia gini, tapi dia gitu ya. Jadi maksud gue bisa jadi lo ketemu yang gitu lagi, but then ketika dia melakukan yang gitu-gitu, pasti kan impuls pertama lo adalah yaudah deh emang dia ini kali. Nah itu tuh kan happens unconsciously ya, yang kayak kalau gue ngambek happen unconsciously. Menurut gue ketika momen itu you need to take a step back, sebelum lo bereaksi lo nafas dulu. Nih bawa itu ke your conscious mind and you think like, do I want to be treated in this way gitu, dan apakah yang gue tuntut ini memang over the top atau memang ini masih kayak aman. Kalau aman ya then I would just communicate. Kayaknya tapi kalau kasusnya gede banget men, yang bisa gue definite langsung ngerasa oh ini 100% man child behavior banget, itu mungkin gue bisa aware ya. Tapi kadang-kadang man child tuh gak langsung ngasih lihat nggak sih di awal? Ya kan gak langsung ngasih lihat. Tapi gue kan gak terlalu banyak experience ya. Like the subtle
example of man child yang lo experience apa? Yang dimana tuh ini tuh yang kayak mungkin kan kalau yang kayak tadi wah nggak beberes, living in a pig house bla 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 itu kan kayak wah iya kayak udah kelihatan banget kan, tapi kalau yang subtle tuh justru gue kadang-kadang nggak sadar men. Subtle hints ya, mungkin kayak gini. Misalkan lo lagi sama seseorang cowok nih, let's say ya you guys married and live together. Terus habis itu all of a sudden lo lagi kamu ini terus dia yang kayak galak gitu kayak apaan sih diem gitu ya, itu normal behavior ya kan, lagi kesel gitu. And then kita kayak aduh apaan nih gitu kan. Terus dia beberapa momen kemudian lo tuh ketika dia udah baik-baik aja tiba-tiba lo bringing conversation kayak tadi kamu kenapa, jujur aku kayak kaget deh sih dan sedih pas kamu tiba-tiba galak gitu. And then he was like apaan sih gitu doang dibahas gitu jadi masalah. Kayak ya udah sih gitu doang, kenapa sih nih udah gitu, udah malah sama lo ribet nanya main HP gitu. So yang harus digarisbawahi man child-nya itu bukan karena dia marah di awalnya, but how you navigate conflict ketika lo sudah tenang sebenarnya. Ya lo nggak mau ngomongin itu dan akhirnya karena lo menghindar, lo protect diri lo dengan sikap agresif. Dan lu sih ribet. Kalau dia matchnya sama cewek yang kayak Bia, yang kayak tendensinya adalah caregiving, terus yang kayak ya udah deh gitu, dia akan yang kayak oh iya ya apa gue I'm being too much ya, kayak emang sih ginian doang gak usah diomongin ya udah deh. Iya gitu. Lagi gue gitu. Once lo ya udah deh, berarti di situ lo sudah membiarkan I'm enabler. Boundariesnya udah kayak nggak ada. Iya, gitu. Dia ngerasa oh she's okay me acting like that. Ya udah. Dan lo nya juga jadi kayak kebawa sama dia, lo berpikir iya ya I'm being too much. Tapi kalau lo punya self aware yang bagus, lo akan kayak step back and then berpikir enggak, I'm not being too much. Kayak emotions tuh nggak ada yang too much. Siapapun ya, cewek, cowok, if you feel a certain way ketika lo diperlakukan in a certain way sama orang lain, nggak pernah ada emosi yang salah. It's always yang salah kadang tuh behaviornya. Lo marah boleh, tapi kalau lo mukul orang ya itu nggak benar gitu. Jadi ketika dalam situasi contoh tadi, terus lo nggak suka dibentak atau lo kaget, nggak apa-apa, you're not being too much gitu. And then you did the right thing to communicate. Lo tidak mendapatkan feedback yang sesuai. Berarti kalau gue jadi lo, karena kan lo ngerasa gue lebih bisa kan. Iya. Untuk kayak gue maunya gini, saklek gitu. Saklek. Gue kan kayak oke, dia lagi marah, dia keluar nih let's say karena bete sama gue, nggak tahu kalau cowok zaman sekarang sih mancing ya atau main futsal atau apa kayak avoiding. Terus habis itu pas dia balik, nah this is related to your book yang lo baca, Why Men Love Bitches. Okay. In a way, my trick to initiate a conversation, I wouldn't be like nggak suka ya kamu kayak tadi. Gitu. Coming off strong gitu nggak? Iya, itu attacking. Biasanya orang lain nggak suka, kayak kita pun nggak suka kan digituin, apalagi man child. Dia kan biasanya dimanjain gitu, ini kok diomelin sih ya, gue. Bayangin gitu. Dia adalah anak-anak, masa ya anak-anak tiba-tiba kayak, mama nggak suka kamu kayak gitu ya, dia pasti kan langsung takut gitu kan, nggak masuk ke otaknya tapi masuknya ke hati gitu. I would be like, aku mau ngomong boleh gak? Oh my god. Terus kan dia pasti awalnya dia kan sangat kayak kenapa baik kan, karena kita ingin baik. But then I would be also firm kayak tadi tuh pas aku ngomong kayak gini, jujur aku tuh kayak emang kaget dan sedih aja tiba-tiba kamu bentak. Dan aku nggak apa-apa banget kalau kamu misalkan lagi ada masalah di kantor, ada apa yang bikin kamu bentak aku, nggak apa-apa. Like everyone can slip out lah gitu kan. Cuman ketika aku bring up this conversation with you, kamu langsung kayak kamu mah ribet gitu. Jujur aku nggak ngerasa aku ribet karena ini yang aku rasain gitu. Aku pengennya ketika aku bring up my feelings, ya kita ngobrol tentang itu. Ya aku pengen tahu kamu kenapa dan segala macamnya gitu. I would say that. Nah, jadinya kan di sini momen dimana kita observan sama orang lain. Dia akan react kayak gimana? React gimana? Karena we already gave our mature card nih. Dia ngasih kartu apa nih setelah ini? Ini kan gitu. Dalam hubungan timbal balik kan. Betul. Masa gue doang yang mothering lo? Masa gue doang yang harus baca situasi, sabar, pelan-pelan ngomong sama orang? Udah begitu ternyata dia masih kayak apaan sih lo gitu? Atau apa kayak ya enggak lah, aku gak apa-apa. It happens, go on and on. Dia selalu begitu setiap conversation. Dan I think boundariesnya adalah oke, gue gak bisa ngajak nih orang dalam relationship versi gue. Berarti we're done gitu. It's either lo bisa
bareng sama gue bareng-bareng yuk gitu, atau we're done gitu. Karena kalau dibilang gue lo maksain gue biar kayak lo untuk ngobrol, enggak juga, karena ada juga yang gue kalahin di sini lo gitu. Gue bukan tipe orang yang bisa digalakin, tapi buat lo ya udah nggak apa-apa, tapi kita ngobrol, lo kenapa gitu. I'm meeting you at your level, tapi lo nggak meeting gue dalam level gue, ya udah berarti nggak cocok, sendiri-sendiri aja gitu, ya nggak sih? Jadi to define someone can be he or she can overcome her or his man-child era-nya tuh berarti we could see it from whether he would try to communicate or not, he would try to tolerate or not, compromise or not, dan ketemu di tengah aja sih intinya gitu kan. Kayak basically dia sudah grow. Kayak kalau lo ngerasa lo udah mulai grow, gue kayaknya yang kemarin gue lakuin salah deh gitu. Udah banyak refleksi diri, kayaknya gue harus begini deh. Then lo berarti udah di masa transisi, sudah tidak lagi kayak man or woman child. Tapi lo harus pahamin hidup itu prosesnya seumur hidup. In a way, ketika lo di usia 35, 34 terus tiba-tiba slip out hal-hal ngambeknya, itunya, it's okay. Maksudnya people tuh trial and error tuh wajar. Maksudnya lo pikir karena gue psikolog gue jadi sangat mature, enggak juga gitu. Banyak kok enggaknya, but then I think what makes it difference for me is itu awareness setelahnya, and then trying my best to recover, either saying sorry atau ya itu mencoba lagi gitu. Namanya juga hidup ya, coba lagi. Tapi gue mau nanya dulu ke lo. Apa? Itu harapan kosong gak sih kalau lo berharap seorang man-child berubah? Nah, karena kan berubah baliknya lagi dari diri sendiri ya. Kita maybe we could try being the mature one and guide him or her through communicating properly and showing him this is how we should communicate, blah 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 blah. Tapi kan balik lagi ke dia, kalau dia masih ngerasa man-child dan dia not aware that he is a man-child, berarti kan kayak hopeless, gak ada harapan ya gitu. Kalau gue ngeliatnya gini, Bi, kita kan ketika kita attracted sama seseorang, kita nggak di awal tuh nggak fokus ke sana ya kan. Kita punya reason kita lah kenapa kita suka sama dia. Bener. Entah ganteng, nyambung ngobrolnya, lucu, dia tuh penyayang atau kayak terus juga kayak pengertian atau whatever lah gitu. Tapi as the relationship goes on, barulah lu sadar, loh kok ada begininya gitu kan. Nah, akhirnya disitulah momen pertanyaan ini jadi muncul. How did I overcome keman-childan si ini orang gitu kan. Nah, menurut gue sih sebenarnya hidup ini pilihan. Mungkin gue akan example-nya lagi-lagi gue dan Safik ya. Maksudnya gue sebagai si woman child, Safik sebagai si mature one lah ya. Sebenarnya kan dia bisa memilih it's either cut Mandy off atau cari juga cewek yang sestabil gue, atau gue lanjut sama si Mandy nih. Tapi ketika dia memutuskan untuk lanjut sama gue, there's like sacrifices yang harus dia lakuin yang seharusnya nggak dia laluin kalau dia sama cewek yang lebih stabil, ya nggak sih? Kayak harus nasehatin gue, guiding you gitu. Guiding me untuk kayak highlighting my behaviors. Kayak di awal gue udah bilang sama Mandy, gue gak suka gini. Tapi kan proses gue berubah gak semudah itu ya. And then throughout our relationship, mungkin ada bocor nih perilaku gue yang ini. And then again, he needs to like, bab tadi tuh bab gini loh, membuat aku merasa begini. Aku gak mau bab gini. Reminder lagi. Jadi kayak, itu sacrifice yang sebenarnya gak perlu dia lakuin kalau dia memilih cewek lain gitu. But he loves you. I don't know, like what is his consideration. Orang punya masing-masing kan, apa yang menjadi worth it untuk diperjuangkan. Nah, ketika dia merasa atau lo ngerasa kayak there's like some good qualities in this person and I can see a future with him, and then lu mau, ini kan makanya balik lagi, hubungan tuh pengorbanan gitu. Betul. Gue mengorbankan my upbringing, gue nggak mau terus-terusan jadi orang yang kayak gitu dan akhirnya mengorbankan gue untuk grow, which is nggak mudah. Tapi untuk kebaikan lu juga. Untuk kebaikan gue juga kan sebenarnya, but like because I want to be with him. Dan dari versi dia, because I want to be with her, ya udah I help him and I guide him through that gitu. Tapi kan guiding itu juga ada batasannya ya. Lo nggak, ini tuh partner lo, bukan caregiver. Betul. Lo tuh bukan psikolognya dia, lo bukannya dia, lo nggak bisa selamanya kayak gitu. Jadi kita perlu lihat juga Mandy nih, si Safik nih ya, ngelihat Mandy segimana sih grow-nya. Nggak bisa nih kalau dia terus-terusan kayak gini. Dan itu dia ada juga di dia. Jadi setiap ada kebocoran, dia akan kayak it's okay, I understand, you're doing better kok. Tapi bab
I cannot do this if it is keep on happening gitu. Ultimatum itu tuh ada gitu. Okay. Dan ya itu penilaiannya sih, penilaian lo untuk melihat oke, gue bisa ngajak dia dan dia worth it untuk gue guide. Oke, let's do it gitu. It's a learning process for both of us. Tapi lo ada sisi positifnya yang worth it, tapi at the same time gue kok kayak jalan setengah kaki sama lo ya. Lo tuh kayak beban. Kayak jalan sama lo tuh kayak gue setengah kaki, setengahnya lo. Gue terus-terusan harus ngegeret-geret lo. Lu say sorry, lo kayak iya maaf aku gitu tadi. But then kok kayak nggak ada yang berubah, kok kayak gue tertekan gitu ya. Berarti sebenarnya dia belum ngikut sama lo kan. Dia cuman kayak empty promise aja. Bener. That I will change, that I will grow. Tapi sebenarnya itu hanya untuk by some time aja karena gue mau terus sama lo, tapi ya sebenarnya gue nggak pernah make an evidence, nggak ada evidence-nya bahwa gue tuh sebenarnya udah grow gitu. Nah itu berarti kan kayak I think it's time to give up kan. Betul. Tapi ketika lo ngerasa bisa nih kayak dan dia mau, ya why not? I mean like nobody's perfect, right? Benar. Kayak you have to give a woman and man child a chance kayak sebagai penyintas karena dia iya. Ya jadi pada akhirnya give me a chance. Pada akhirnya firstly we have to be aware kekurangan pasangan lu tuh apa di bagian mana. And then whether you can tolerate it or not. Itu how to overcome-nya ya. Untuk kalau lu bertemu sama man child atau woman child. Aware and then whether you can tolerate yang kekurangan itu atau enggak, and then try to guide her or him maybe and then dari situlah baru nge-assess kali ya, dia beneran bisa berubah atau enggak sih. Jadi jangan cuman give tolerance terus and give chances terus, tapi be firm about it juga, and then see at the end dia bakal give the result yang oke enggak gitu, dia beneran commit to change for the better of the relationship atau enggak gitu. Berarti kayak gitu, kayak you have to protect yourself juga gitu. Bener. Lo guidance tapi ya balik lagi you're not his or her caregiver. Betul. Kayak nggak bisa terus-terusan. Nah, sometimes people tendency to become a caregiver is also a sign of like what is happening with you, like what is going on in your past. Kenapa lo punya sesuatu dan punya tendensi untuk itu. Nah, berarti lo harus pause juga and then mulai refleksi diri kayak lo nggak bisa kayak gitu terus karena akan beban buat diri lo juga gitu. Susahnya buat lo woman child adalah memutuskan pattern lo. Susahnya buat maybe more stable person tuh adalah be firm about it aja kali ya. Nah tapi kalau yang udah stable bisa firm justru kalau lo justru lo belum stable tapi not in a way bocornya kayak emotional outburst, tapi lebih kayak internal lo tuh tertekan gitu. Lo menahan ya udah gitu. Iya sih. Nah itu dia sih, maksudnya berarti kan you need to be more like Safik berarti kan maksudnya, not to be more like me, karena kalau gue example-nya kan gue berlebihan ya gitu. Tapi ya namanya relationship ya, I mean like pasti berantemnya juga masih ada, pasti itu masih ada. Cuman I think at the end of the day, healthy relationship tuh is not about a couple who can mereka tuh selalu happy, mereka nggak pernah berantem, bukan itu. Tapi healthy relationship tuh adalah when it happens, you can navigate it dan nggak ngambang gitu loh. Okay, I think that concludes our discussion about man child ya. So now we know what man child are, and it's basically just people that hasn't have the good maturity yet. It could be a man, it could be a woman, but most commonly it's a man because mereka tuh lebih kayak easily labeled lah ya, easily sama labeled society. Karena mereka not aware of their emotions gitu aja sih. Terus, but it doesn't mean that someone that's a woman child or a man child can overcome it because everyone has their immature phases in their life. Jadi we could still overcome it through age, through experience, and through being self-aware of ourselves. Yes, ya kan? Yeah. Jadi kalau kalian mendengar ini dan kayak ngerasa being attacked like terus gue childish. No, we've been through that. Ya, tapi nggak apa-apa. Kayak I've been through that. I mean like it's a process, it's a learning process. Justru masih ada ruang untuk grow kalau kalian memang merasa punya tendensi itu gitu. Just like for the sake of yourself and the people that you care about, just try to be more aware and grow. And we can give chances to man childs also, tapi jangan sampai wear yourself thin karena by the end of the day mereka berubah karena diri mereka sendiri, not because you're as her girlfriend or boyfriend that can change them. They have to change it from their own self first. Iya benar. So just don't like, jangan korbanin diri untuk orang lain. In a way you still have to prioritize yourself. Giving chance boleh, helping to grow boleh, guiding, mendampingi, but then
there is also always boundaries. Yup. Okay, so maybe that is all from us ya. Yes. Kita belum ada closingan apa-apa sih. Like tagline. Oh iya. Ya, itu aja. That is all from us. That is all from us. No one asked, but No one asked, but ya gitu aja kayak. Jadi endingnya juga Iya, tetap aja boleh. ngomong kayak. Boleh. That is all from us. That is all from us. No one asked, but we just want to yap. ya gitu aja ya. Ya boleh. Oke. Oke. Bareng-bareng That is all from us. Lo aja deh itu Yaudah. nyantar yang itu baru-baru orang. Oke. That is all from us. No one asked, but we just want to Yap. yap. Bye-bye. Udah.